Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Elvina Mui, NIM 17030300051, kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi terapan. Kolektivitas dan kekuatan internet. Internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi sesuatu yang mengesankan dan multifenomena berlapis yang menimbulkan beragam bentuk. Tujuan pertama buku ini adalah untuk menyajikan konsep heuristik dari perilaku kolektif spontan dan tindakan kolektif yang diarahkan. Kedua buku tersebut membahas tentang peran dan pentingnya infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan, stabilisasi, dan penataan aksi dan perilaku kolektif. Ketiga perhatian buku ini adalah untuk mengetahui berbagai tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan kolektif. Kolektivitas kekuatan di internet, sebuah pengantar. Namun, selain spontanitas dan jaringan yang longgar, kolektivitas tidak pernah muncul begitu saja tiba-tiba. Dalam semua kasus, itu tertanam dalam kelembagaan dan infrastruktur tertentu, kerangka kerja yang memiliki efek penataan tindakan dan perilaku. Kerangka kerja ini secara tradisional memasukkan aturan kelembagaan seperti hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi atau kebebasan berserikat. Infrastruktur media tertentu sebagai arena yang berbentuk dan menyusun kolektif perilaku komunikasi. Pasar sebagai arena yang berbentuk dan menyusun kolektif perilaku konsumen, atau keberadaan ruang publik sebagai tempat berkumpulnya orang baik secara spontan atau secara terencana. Internet kemudian terdiri dari yang baru lapisan substansial dari infrastruktur ini, yaitu yang melaluinya sebagai besar pertukaran sosial. Banyak bentuk informasi individu dan kolektif komunikasi dan koordinasi ini telah pindah ke ranah online. Oleh karena itu, perhatian ketiga buku ini tidak hanya mencari perbedaan tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap internet, dan meringkas penelitian yang Departemen Organisasi Sosiologi dan Studi Inovasi di University of Stuttgart terus dilakukan topik ini sejak 2013. Lebih khusus lagi, artikel tersebut membahas bagaimana berbagai bentuk kolektivitas berbasis internet massa, kerumunan, pergerakan, komunitas dapat dipahami dan dibedakan satu sama lain menggunakan aktor sosiologis dan teori tindakan. Peran apa infrastruktur teknis dari web sosial bermain untuk pembentukan koordinasi dan konsolidasi kolektivitas? Bagaimana mobilisasi dan organisasi gerakan sosial dan protes sosial melalui internet dan media sosial telah berubah? Bagaimana proses kerja, pertukaran, dan pengambilan keputusan diatur dalam keadaan terbuka saat ini komunitas sumber, dan mengapa mereka jauh dari terdiri seperti yang berlaku gagasan produksi rekan berbasis umum. Kolektif terorganis dan aktor kolektif. Kolektif non terorganisir yang meliputi fenomena massa, keramaian, dan publik
episodik, dicirikan oleh situasional yang tinggi, spontanitas, dan tidak memiliki struktur pengorganisasian, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang bertahan dari waktu ke waktu. Karena alasan ini, mereka tidak dianggap independen, aktor sosial, dan sebaliknya merupakan bentuk perilaku kolektif yang mudah berubah. Komunikasi kepentingan dan produksi serta gerakan sosial di sisi lain dapat dipahami sebagai aktor kolektif strategis yang dibentuk oleh lintas situasional proses pelembagaan. Dalam proses ini, kelompok tertentu mengidentifikasi ikatan, aturan bersama, konvensi dan tujuan serta inti koordinasi dan pengorganisasian struktur muncul yang kemudian menjadi dasar di mana aksi kolektif itu berlangsung di luar momen konkret menjadi mungkin. Pada langkah kedua, memeriksa infrastruktur teknis internet yang hari ini memainkan peran penting dalam pembentukan stabilisasi dan pembentukan koleksi formasi. Di sini juga membedakan antara platform yang banyak digunakan di sosial web yang biasanya dioperasikan oleh perusahaan internet terkemuka di pasar, dan infrastruktur khusus formasi yang dioperasikan oleh gerakan sosial dan komunitas sendiri. Kolektif non-terorganis beroperasi hampir secara eksklusif pada platform semacam ini sebagai Facebook, YouTube, atau Twitter, di mana mereka tunduk pada spesifikasi teknis, struktur filter algoritmik, syarat dan ketentuan, dan aturan platform tersebut. Sebaliknya, infrastruktur khusus formasi dapat ditemukan dalam konteks terbuka, konteks atau komunitas open source, dan gerakan sosial berorientasi online. Aksi kolektif di era digital. Tipologi berbasis aktor. Artikel ini menyelidiki dua pertanyaan. Pertama, bagaimana mungkin kolektif sosial yang terstruktur dengan baik di internet, massa, kerumunan, komunitas, dan gerakan diklasifikasikan dan dibedakan? Dan kedua, apa pengaruh teknologi prasarana tempat mereka beroperasi ada dalam formasi? Yang membedakan antara dua jenis utama kolektif sosial. Kolektif yang tidak terorganisir, yang menunjukkan perilaku kolektif yang digabungkan secara longgar, dan aktor kolektif dengan identitas dan kemampuan strategis yang terpisah. Proses strukturasi yang induksi oleh teknologi. Perkenalan, dari kawasan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas, internet memungkinkan bentuk-bentuk baru dari perilaku dan tindakan kolektif dimanapun pada spektrum antara individu dan organisasi. Teknologi online memungkinkan adanya agregasi penggunaan kolektif media sosial yang ekstensif, misalnya Facebook, Twitter, dan Instagram. Individu, kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial tidak ada lagi diperdebatkan. Tentu saja tindakan dan cakupan tindakan aktor individu adalah ditentukan bersama
dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, oleh aturan dan norma sosial, dan dengan ekspektasi peran tertentu. Secara umum, tindakan individu sejalan dengan orientasi lembaga regulasi, normatif, dan budaya, tunduk pada signifikan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, dan sangat cenderung meniru perilaku yang diamati di tempat lain atau sudah dianggap positif secara sosial. Namun demikian, tindakan aktor individu tidak terbatas pada tujuan sederhana organisasi. Namun masyarakat modern pada dasarnya tidak terstruktur di sekitar individu, tetapi berada pertama dan terutama dibentuk dan dimotivasi oleh tindakan dan interaksi di antara keduanya. Organisasi formal lebih banyak dari individu. Pelaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik, atau lembaga penelitian memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis dan andal. Telah didirikan tindakan yang dicantumkan dan diformalkan rutinitas pengambilan keputusan dan memiliki strategis yang lebih besar kemampuan saat mengimplementasikan sumber daya organisasinya, yaitu karena mereka sebagian besar tidak bergantung pada preferensi dan minat anggota mereka. Daya sentralisasi, kontrol, dan volatilitas. Pembahasan di atas memberi kita gambaran keseluruhan yang memiliki 3 ciri utama. Pertama, internet komersial saat ini didominasi oleh sejumlah kecil interperusahaan yang aktif secara nasional dan dicirikan oleh tren yang kuat menuju pasar konsentrasi di semua segmen utama. Proses-proses ini terutama didorong oleh jaringan efek, pembentukan ekosistem sosioteknik khusus perusahaan, dan kekuatan finansial luar biasa yang dimiliki grup internet terkemuka saat ini. Tentu saja internet komersial lebih dari sekedar gabungan perusahaan-perusahaan terkemuka. Dengan intra perusahaan tim moderasi konten, fungsi algoritma untuk memutuskan apa yang dicabul, pelanggaran, politis salah, erotis atau pornografi, dan untuk menurunkan atau menghapuskan konten demikian. Dengan cara ini, algoritma yang berbentuk dasar untuk pencarian informasi, komunikasi, dan interaksi pada platform ini adalah program yang sangat politis, membangun realitas sosial yang berbeda, selektif, dan semakin dipersonalisasikan atas dasar kriteria sosial yang pada akhirnya tetap tidak jelas baik bagi individu maupun publik. Dapat digambarkan sebagai infrastruktur dan kekuasaan pengaturan. Di internet ini, perusahaan mengembangkan dan menyediakan fondasi infrastruktur penting dari web dan bertindak sebagai penjaga gerbang untuk mengakses web. Mereka menjadi pembuat aturan utama dan aktor pengontrol. Sebagai bagian dari fungsi itu, mereka menyusun pengalaman online pengguna individu dan kolektif dan menentukan kondisi kerangka kerja untuk aktivitas mereka, di mana mereka pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka memiliki struktur dan dibentuk yang besar segmen kehidupan pribadi dan publik di web melalui media sosial yang dimediasi secara teknis. Spesifikasi penawaran mereka semuanya di bawah radar persepsi dan kendali publik. Artinya mereka bukan sekedar perantara seperti perusahaan telepon, tapi adalah
kurator wacana publik yang berorientasi pada tindakan dan pembentukan opini. Singkatnya, wilayah kekuasaan perusahaan internet saat ini mencakup lebih dari dominasi ekonomi pasar internet komersial. Pengaruh besar konstitusi publik dalam masyarakat menjadi sesuatu yang dimiliki atau dilakukan seseorang tidak memiliki, melainkan hasil dari hubungan sosial, dan karena itu terus-menerus tunduk pada negosiasi dan kontestasi. Proposisi ini berlaku untuk asimetris, mengembangkan hubungan di mana bawahan selalu memiliki sumber daya tertentu dan ruang untuk tindakan yang dapat membuat mereka kesal, mempengaruhi, atau bahkan menantang mereka yang terlibat kekuasaan. Pandangan relasional dan dinamis tentang kekuasaan ini tidak pernah hanya menjadi sesuatu yang dimiliki atau dilakukan seseorang, tidak memiliki, melainkan hanya menjadi sesuatu yang dimiliki atau dilakukan seseorang, melainkan hasil dari hubungan sosial, dan oleh karena itu seseorang tidak memiliki konteks. Proposisi ini berlaku untuk asimetris, mengembangkan hubungan di mana membuat mereka kesal, mempengaruhi, atau menantang mereka terlibat. Tidak hanya berlaku untuk persaingan yang sengit di mana perusahaan internet terlibat. Akhirnya, meskipun perusahaan internet tahu lebih banyak tentang penggunaan daripada wakilnya, sebaliknya, preferensi dari perilaku kolektif bisa saja, jika diringkas menjadi fenomena massal, mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan koreksi atau revisi terhadap orientasi strategis, atau bahkan dapat menyebabkan krisis eksistensial dalam lingkungan yang bergejolak seperti yang biasa terjadi pada internet komersial. File perusahaan harus terus bekerja untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan sumber daya mereka, potensi dan ruang lingkup pengaruh, dan penyesuaian diri dengan perubahan yang cepat kondisi. Jika mereka gagal melakukan pada waktunya, mereka mungkin melihat kekuatan mereka sangat terkikis.